Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Rosalina Amalia dengan NPM A1C020042 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan individual dan kebutuhan memperoleh pendidikan khusus sebagai tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dari perbedaan individual dan siswa berkebutuhan khusus. Yang pertama ada pengertian perbedaan individual atau individual difference. Adalah variasi kemampuan dan karakteristik di antara para siswa pada usia tertentu dan dalam setiap kelompok. Yang kedua, yaitu siswa berkebutuhan khusus atau student with special needs, adalah mereka yang membutuhkan materi atau praktik instruksional yang telah diadaptasi secara khusus agar sesuai dengan kebutuhan. Menempatkan perbedaan individu pada perspektif yang sebenarnya. Perbedaan individu merupakan hasil interaksi antara pengaruh keturunan dan pengaruh lingkungan secara bersamaan, yang akhirnya menghasilkan manusia yang unik. Keturunan mengharapkan perkembangan fisik dan neurologis, menentukan hormon dan sebagainya. Sedangkan kondisi lingkungan memiliki pengaruh terhadap kemampuan dan perilaku siswa. Selanjutnya ada intelijensi. Para ahli mendefinisikan dan merumuskan istilah intelijensi secara beragam. Namun, sebagian besar sepakat bahwa intelijensi memiliki sejumlah kualitas tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bersifat adaptif, artinya dapat digunakan secara fleksibel untuk merespon berbagai situasi dan masalah yang dihadapi. Yang kedua, berkaitan dengan kemampuan belajar. Orang yang intelijen di bidang tertentu dapat mempelajari informasi-informasi dan perilaku-perilaku baru dalam bidang tersebut secara lebih cepat dan lebih mudah dibanding orang yang kurang intelijen. Istilah intelijen juga merujuk pada penggunaan pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki untuk menganalisis dan memahami situasi-situasi baru secara efektif. Istilah intelijen melibatkan interaksi dan koordinasi yang kompleks dari berbagai proses mental. Istilah intelijen terkait dengan budaya tertentu atau kultur spesifik. Perilaku yang dianggap intelijen dalam suatu budaya tertentu tidak selalu dianggap perilaku yang intelijen dalam budaya lain. Dengan demikian, definisi secara umum dari intelijensi yaitu kemampuan menerapkan secara fleksibel pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya untuk menghadapi tugas-tugas baru yang menantang. Banyak psikolog yang mengajukan pandangannya tentang perspektif teoritis tentang intelijensi. Salah satunya yang pertama yaitu konsep G menurut Spearman. Charles Spearman berpendapat bahwa intelijensi terdiri dari kemampuan bernalar yang sifatnya alamiah dan tunggal atau faktor umum, serta sejumlah kemampuan khusus atau faktor spesifik untuk menyelesaikan tugas-tugas. Yang kedua, fluid dan crystallized intelligence menurut Cattell Raymond. Cattell menemukan ada dua komponen yang berbeda dari intelijensi umum, yaitu yang pertama ada fluid intelligence, yaitu kemampuan memperoleh pengetahuan secara cepat dan beradaptasi dengan situasi baru secara efektif. Yang kedua, ada crystallized intelligence, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang terakumulasi dari berbagai pengalaman, sekolah, dan budaya. Selanjutnya ada intelijensi majemuk menurut Gardner. Howard Gardner berpendapat bahwa berbagai intelijensi memiliki manifestasi yang berbeda-beda dalam budaya-budaya yang berbeda. Ada jenis intelijensi menurut Gardner, yaitu ada bahasa, logika matematika, spasial, musik, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan kinestetis ragawi. Yang terakhir ada triarsi teori menurut Sternberg. Robert Sternberg menyatakan bahwa orang yang kurang intelijensi dalam 3 bidang yang berbeda, yaitu
Yang pertama ada intelijensi analisis atau analytical intelligence, melibatkan kemampuan memahami, menganalisis, dan membedakan. Yang kedua ada intelijensi kreatif atau creative intelligence, melibatkan imajinasi, penemuan, dan sintesa gagasan dalam konteks situasi-situasi baru. Dan terakhir ada intelijensi praktis atau practical intelligence, melibatkan kemampuan menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara efektif untuk mengelola dan merespon berbagai persoalan hidup dan situasi sosial sehari-hari. Perilaku intelijensi melibatkan 3 faktor, yaitu yang pertama, konteks lingkungan di mana perilaku muncul. Selanjutnya, cara melibatkan pengalaman sebelumnya. Dan yang terakhir, proses-proses kognitif yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya yaitu distributed intelligence. Distributed intelligence adalah orang yang memiliki kecenderungan lebih besar untuk berpikir dan bertindak secara intelijen apabila mereka memperoleh bantuan dari lingkungan, fisik, budaya, dan sosial. Selanjutnya mengukur intelijensi. Tes intelijensi atau intelijensi tes adalah ukuran umum mengenai fungsi kognitif saat ini. Tes ini dianggap untuk memprediksi prestasi akademik dalam jangka pendek. Sebagai contohnya yaitu tes IQ. Skor tes IQ bisa saja berubah saat skor sekarang dengan skor 2 tahun ke depan. Selanjutnya ada natur, nurture, dan perbedaan kelompok dalam intelijensi. Keturunan dan lingkungan saling berinteraksi dalam mempengaruhi perkembangan kognisi dan intelijensi. Yang pertama, gen mensyaratkan dukungan lingkungan yang layak agar dapat bekerja. Yang kedua, keturunan mempengaruhi seberapa rentan dan tahan terhadap lingkungan tertentu. Yang ketiga, anak-anak cenderung mencari kondisi lingkungan yang sesuai dengan kemampuan bawaannya. Selanjutnya, gaya kognitif dan disposisi. Pengertian dari gaya kognitif atau cognitive style adalah cara khas yang digunakan oleh seorang pelajar untuk memikirkan suatu tugas yang memproses informasi baru. Adapun pengertian dari disposisi atau disposition adalah di mana siswa secara sadar dan sengaja mengerahkan segenap upaya untuk menguasai mata pelajaran di sekolah. Ada beberapa disposisi yang produktif yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama, mencari stimulasi atau stimulation seeking. Yang kedua, kebutuhan akan tantangan atau need for cognition. Yang ketiga, berpikir kritis atau critical thinking. Yang keempat, berpikir terbuka atau open-mindedness. Mendidik siswa berkebutuhan khusus di sekolah umum. Inklusi atau inclusion adalah praktik mendidik semua siswa, termasuk siswa yang mengalami hambatan parah dan majemuk, di sekolah-sekolah umum yang biasanya dimasuki anak-anak normal. Apa inklusi demi kebaikan siswa? Banyak studi menunjukkan bahwa penempatan siswa yang berkebutuhan khusus dalam kelas pendidikan umum memberikan keuntungan seperti gambaran diri yang lebih positif, keterampilan sosial yang lebih sering berinteraksi dengan teman-teman sebaya yang normal, perilaku yang lebih sesuai di kelas, dan prestasi akademik yang setara, dan kadangkala lebih tinggi dengan prestasi yang dicapai bila ditempatkan dalam kelas khusus. Apa pengklasifikasian siswa itu berguna? Sebagian besar ahli menemukan bahwa kategorisasi umum terhadap kebutuhan khusus itu sangat berguna. Para pendidik mendorong kita untuk menggunakan people first language, kapanpun kita merujuk siswa yang mengalami kehambatan. Dengan kata lain, menyebutkan pribadinya sebelum kondisi ketidakmampuannya. Ada kategori-kategori umum dan khusus siswa berkebutuhan khusus. Kategori umum terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, siswa yang memiliki hambatan kognitif atau akademik khusus. Kategori khususnya yaitu kesulitan belajar, attention deficit hyperactive disorder atau ADHD, gangguan bicara dan komunikasi. Selanjutnya, siswa yang mengalami masalah sosial atau perilaku. Kategori khususnya, gangguan emosi dan perilaku,
Gangguan spektrum autisme adalah gangguan yang ditandai dengan terganggunya kognisi sosial, keterampilan sosial, dan interaksi sosial, juga pengulangan perilaku eksentrik tertentu. Yang ketiga, siswa yang mengalami keterlambatan umum dalam fungsi kognitif dan sosial. Kategori khususnya keterbelakangan mental, gangguan fisik dan kesehatan, gangguan penglihatan, dan gangguan pendengaran. Yang terakhir, siswa yang perkembangan kognitifnya tinggi. Kategori khususnya keberbakatan atau giftedness adalah kemampuan tinggi dan bakat yang tidak biasa dalam satu atau beberapa bidang yang membutuhkan layanan khusus untuk membantu siswa berkembang secara penuh. Ada strategi untuk mengakomodasi siswa normal dan siswa yang mengalami hambatan dalam konteks kelas pendidikan umum. Yang pertama yaitu kumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai siswa. Selanjutnya, cara mengajar hendaknya sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing siswa. Bersikap fleksibel ketika mengajar. Peganglah harapan yang sama terhadap siswa. Berkonsultasi dan bekerja sama dengan para spesialis. Berkomunikasi secara teratur dengan orang tua. Libatkan siswa dalam pembuatan rencana dan pengambilan keputusan. Tetaplah buka mata terhadap siswa-siswa yang mungkin memenuhi klasifikasi untuk mendapatkan layanan khusus. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.